Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak ngemang atang bareng ya. Walaupun sepertinya saya sedikit terlambat untuk membahas figur-figur yang ngeracun banget, tapi tak apalah. Kali ini kita akan coba bahas figur-figur baik itu yang sudah siap PO ataupun sudah PO, ataupun juga yang baru diumumin kemarin sampai yang bahkan baru sampai display only. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama lagi. Sebelumnya saya mohon bantuannya untuk teman-teman dengan cara subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa sama-sama keracunan, oke? Dan baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan racun kita yang pertama. Yang pertama, paling kampret dan yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang yaitu adalah SAF Figuart Shinkocho Seho Kamen Rider Vice. Kita langsung masukin dia di list yang pertama ini. Oke, inilah dia rider yang paling ditunggu oleh banyak kolektor dan juga banyak orang-orang termasuk saya sendiri. Dan kita lihat lebih detail lagi untuk SAF Figuart Kamen Rider Vice ini. Oke, untuk Vice ini ada sedikit kemajuan dari Bandai. Salah satunya adalah yang sudah terlihat di sini adalah di bagian shoulder kiri dan kanannya. Jadi shoulder bahu kiri dan kanannya ini sudah menyatu dengan armornya. Biasanya kita mainin shoulder kiri dan kanannya ini kan ditarik aja kan, karena dia nempel di bagian tangannya. Nah, kali ini dia tuh langsung kayaknya nyantol di bagian armornya. Jadi dia tuh udah nggak nempel sama bagian tangannya. Yang masih menjadi pertanyaannya, apakah ini menggunakan bahan karet? Kalau karet, apakah dia awet? Kalau ini awet, harusnya pergerakan untuk tangannya si Vice ini jauh lebih luas dan jauh lebih ekstrim kalau menggunakan metode yang seperti ini. Nah, untuk SAF Shinkocho Seho Kamen Rider Vice ini juga dilengkapi dengan bahan-bahan karet seperti Black Shinkocho Seho, Shadow Moon Shinkocho Seho, dan juga Ultraman 3 yang kemarin kita review. Hal ini menambahkan kesan realistis pada SAF Shinkocho Seho Vice ini. Nah, tapi masih banyak orang-orang yang pesimis dengan kualitas SAF dengan bahan yang seperti ini. Karena kayak Black, terus Shadow Moon, terus Ultraman 3 itu kan karetnya kacau banget kan. Banyak sekali yang rusak ataupun luntur. Semoga aja di SAF Vice ini jauh lebih baik ketimbang bahan-bahan si pendahulunya. Saya berharap seperti itu sih. Nah, tadinya saya mencoba untuk berpikir positif kalau hal-hal seperti itu mungkin tidak bakal terjadi. Tapi muncul display Kamen Rider Vice yang keren ini. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah kakinya, di bagian ankle kakinya, ini ternyata menggunakan bahan karet juga. Dan ternyata di situ dia sudah sobek. Ya, jadi displaynya ini sudah kelihatan kalau bahan di bagian kakinya ini menggunakan bahan karet dan dia sudah sobek. Tadinya saya ingin berpikir positif, tapi karena melihat ini saya jadi agak pesimis sih. Untuk aksesoris yang didapatkan, hampir semua kebutuhan Vice ini tercukupi. Yang pertama ada part pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 5 tipe. Terus mendapatkan Vice Pointer Kick Mode-nya, Vice Shoot Knuckle Mode, dan juga ada Vice Shooter Holder-nya yang versi blanknya. Dan terus juga mendapatkan Vice Pon, dan yang terakhir mendapatkan Pon Blaster-nya. Oke, dan apa yang kurang teman-teman? Ya, bener banget, kita nggak dapat pedangnya. Pedang yang menjadi ciri khas dari si Kamen Rider Vice ini tidak didapatkan di SAF Shinkocho Seho ini. Kampret nggak tuh? Kenapa nggak dikasih pedangnya ya? Untungnya saya punya figurnya punya pedang sendiri kan. Oke, untuk harga dari Kamen Rider Vice ini sekitar 8.800 yen, sampai ke Indonesia sekitar 1,2 sampai 1,4 jutaan dengan harga normalnya ya. Dan ini akan dirilis di bulan Agustus tahun 2023. Dan akan tetapi banyaknya permintaan pembeli di seluruh dunia mengakibatkan tidak banyak barang ini yang masuk ke negara-negara. Jadi sangat minim sekali seller-seller di Indonesia yang membuka PO ini dengan jalur udara. Ya, rata-rata jalur laut semuanya. Bahkan saya nggak kebagian PO-nya. Jujur saya nggak kebagian hingga detik ini. Hingga video ini dirilis, saya belum dapat PO si Vice ini. Jadi saya rencananya bakal hunting pas ready-nya nanti. Semoga harganya nggak digoreng habis-habisan ya. Oke, di sini sudah ada yang PO. Tulis di kolom komentar ya, kalian PO di mana? Kali aja masih ada slot buat saya, oke? Oke, selanjutnya kabar buruk bagi yang sudah PO SAF Amazing Spider-Man yang kemarin yang versi Andrew. Karena ada update terbaru, dan ini juga kabar buruk sih, yaitu untuk SAF Amazing Spider-Man yang awalnya mendapatkan heads club dari si Andrew-nya atau si Peter Parker-nya, terpaksa harus dibikin kecewa karena ini dibatalkan. Jadi bagian kepalanya nggak jadi dibikin oleh Bandai. Mungkin ini ada lisensi yang belum clear atau gimana gitu. Oke, jadi SAF Spider-Man ini tetap dirilis tapi diundur. Yang tadinya dirilis di bulan Maret, bulan depan, diundur di bulan April, dan sekarang diundur sampai bulan Juni tahun 2023, yang pastinya tanpa kepala Peter Parker-nya. Untuk harganya ini turun dari 8.800 yen sampai menjadi 7.700 yen. Ya, sekitar
1,2 atau 1,4 juta juga lah kayaknya, atau di bawah itu kayaknya. Oke, selanjutnya ada SAF figure Ultraman Mebius. Banyak yang protes kenapa nggak sekalian dijadiin Shinkocho Seho. Iya bener sih, kenapa nggak sekalian Shinkocho Seho aja kan? Oke, untuk detail dari Mebius ini selayaknya SAF Ultraman pada umumnya, dan yang pastinya ini menggunakan molding terkini dari lini SAF Ultraman. Nah, yang didapatkan jika membeli figur ini adalah part pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 5, pengganti color timernya yang berwarna merah sudah pasti. Berikutnya mendapatkan Mebius Suit Effect, dan juga yang terakhir ada Mebius Blade Effect, jadi nggak dapat bonus part tambahan. Nah, untuk harga dari Ultraman Mebius ini dibanderol dengan harga 7.480 yen atau sekitar 1 juta sampai 1,2 jutaan, dan akan dirilis di bulan Juli tahun 2023. Oke, kita lanjut. Berikutnya lagi dan lagi lini dari Dragon Ball lagi-lagi dimiliki oleh Bandai. Dan kali ini ada dari film superhero Dragon Ball, SAF figure Son Gohan Base dengan rambut putih Gohan, dan yang pastinya ini untuk lini Dragon Ball bagian head sculpt ataupun face-nya ini nggak ada yang gagal, semuanya bagus-bagus semua. Nah, bedanya ini sama yang versi sebelumnya adalah yang ini pertama mendapatkan rambut berwarna putih sudah pasti. Lalu di bagian celana-celananya ini sudah ada yang sobek-sobek seperti itu. Katanya sih ini menggunakan bahan rubber ataupun bahan karet, saya kurang ngerti juga. Nah, yang didapatkan dari figur ini yang pertama ada part pengganti ekspresi mukanya sebanyak 3 tipe, part pengganti telapak kiri sebanyak 3, dan juga part pengganti telapak kanan sebanyak 4. Lalu mendapatkan makan Hosapo versinya si Gohan ini yang seperti ini warna biru. Lalu untuk bonus partnya ini mendapatkan muka Gohan dengan muka yang seperti ini. Ini nggak dapat rambut hitamnya, cuma dapat mukanya si Gohan yang rambut hitam, kayak gitu aja. Oke, untuk Son Gohan ini dibanderol dengan harga 7.150 yen atau sekitar 1,1 sampai 1,2 jutaan, dan ini akan dirilis di bulan Juli tahun 2023. Oke, lengkapi lini Dragon Ball kalian. Oke, berikutnya ada SAF figure Swordsman atau Samurai Sword dari anime Chainsaw Man. Si iblis pedang ini padahal baru muncul di episode-episode akhir kemarin kan. Ini langsung dibikin SAF-nya. Padahal orang-orang sekarang sedang menanti si Makimanya dibikin oleh SAF. Oke, untuk bahan jaketnya yang panjang ini sudah pasti menggunakan bahan karet, bukan bahan kain. Ya, sudah pasti. Nah, untuk detailnya ini tidak segahar dari Chainsaw Man, karena si Chainsaw Man tuh gahar banget SAF-nya. Tapi kalau yang ini kayaknya biasa aja. Iya. Jujur sih, untuk harganya ini dibanderol dengan harga 7.700 yen. Ya, sampai ke Indonesia mungkin 1,1 sampai 1,2 jutaan lah. Dan ini akan dirilis di bulan Juli tahun 2023. Oke, ada yang berminat? Mumpung Chainsaw Man baru rilis 3 kan, ada Power, terus ada Sword ini, dan juga ada Chainsaw Man-nya. Oke, berikutnya yang nggak kalah dinanti juga ada SAF figure Super Sentai dengan molding terbaru, yaitu SAF figure Gokaiger atau Gokai Red. Nah, jadi si Captain Marvelous ini dibikin juga SAF-nya. Posturnya, keren banget. Berasa ngelihat SAF Shinkocho Seho ya. Bisa teman-teman lihat sendiri keakuratan dari SAF ini. Ini baru yang merah nih. Bayangin kalau dia dilengkapin oleh Bandai dengan postur tubuh sebagus ini. Pasti bakalan sempurna dan keren banget kalau dilihat. Dari yang sudah-sudah, biasanya SAF ataupun figur-figur lainnya yang berbau Super Sentai ataupun Power Ranger, kalau sudah dirilis semua, konon katanya harga per figurnya bisa naik dan melejit banget. Nggak percaya? Dulu Lightning Collection harganya 300-an ribu, sekarang harganya jutaan karena dia sudah lengkap. Banyaklah contohnya. Oke, ini rugi sih kalau nggak PO. Ya kan? Keren dan karismatik banget nih si Marvelous ini. Oke, yang didapatkan di sini ada pengganti pergelangan tangan kiri sebanyak 7, pergelangan tangan kanan sebanyak 6, lalu mendapatkan pedang Gokainya, lalu ada mendapatkan pistol Gokainya. Selanjutnya mendapatkan ponsel yang terbuka dan juga ponsel yang tertutup ataupun mobilisasinya seperti ini. Ini kayak buat berubahnya. Lalu mendapatkan kunci Ranger sebanyak 3 katanya, dan di sini saya belum tahu apa-apa saja yang didapatin. Dan untuk harganya ini dibanderol dengan harga 9.350 yen atau sekitar 1,3 sampai 1,6 jutaan. Dan ini akan dirilis di bulan Juni tahun 2023. Kenapa harus Juni ya? Juni itu bagi saya ada PO Kuga dan juga ada PO yang lainnya. Bakalan nggak kuat sih kalau PO ini juga. Bisa nggak ya PO ini? Gimana menurut kalian? PO nggak? Oke, kita lanjut. Yang terakhir. Dan yang terakhir ini bukan figur yang akan dirilis, melainkan ini adalah figur-figur yang ditampilin di dalam event Tamashii Nation kemarin,
di Hong Kong kalau nggak salah. Dan di sini ada beberapa penampakan figur-figur yang baru dan belum pernah dimunculin sebelumnya. Yang pertama ada SAF figure Kotaro Minami versi Black Sun-nya. Di sini benar-benar bisa teman-teman lihat bagian head sculpt ataupun bagian face-nya ini cukup lumayan akurat dan cukup lumayan mirip dengan Kotaro Minami yang ada di filmnya. Iya, kalau dari saya ini cukup lumayan mirip sih. Tapi nggak tahu kalau sudah hands on bakalan mirip apa enggak. Biasanya kalau di proto dan juga rilisnya bakal berbeda untuk head sculpt ataupun untuk face yang dibikin oleh Bandai. Saya masih belum yakin sih. Oke, berikutnya ada SAF Green Goblin dari Spider-Man No Way Home seperti ini. Ini pasti mahal banget karena dia mendapatkan kayak apa? Skuter terbangnya, dan catnya ini bagus banget berwarna hijau metalik seperti ini. Selanjutnya ada SAF figure Kamen Rider Geats Magnum Fever dan juga SAF figure Geats Boots Fever. Dan ini dia munculnya nggak cuma protonya aja, tapi dia juga ada penampakan foto produknya seperti ini. Nah biasanya kalau sudah ada ini dia bakalan dirilis nih. Berbeda dengan SAF figure Kamen Rider Nago Beat Form, ini cuma munculnya di event Tamashii aja, jadi cuma pajangan doang, dia nggak ada foto produknya. Kemungkinan yang bakalan dirilis duluan adalah si Magnum dan juga si Boost ini. Bisa jadi seperti itu. Apakah mereka akan terjual sepaket? Kita lihat nanti. Selanjutnya ada SAF Iron Man dari film Iron Man 3. Di sini banyak sekali macam-macam figur-figurnya. Ada Iron Man Midas kalau nggak salah. Ada juga yang Heartbreaker. Ini keren sih. Belum ada penampakan secara dekatnya ya, baru jauhnya kayak gini aja. Oke, dan yang terakhir ada penampakan dari SAF motornya Revice dan juga motornya si Saber. Ini motor gaib sih, di filmnya jarang banget dipakai kan. Tapi muncul SAF-nya. Dan ini adalah penampakan semua Kamen Rider menggunakan motor-motornya. Jadi bisa dibilang SAF figure Bandai sedang merilis semua motor dari Kamen Rider. Gokil sih. Termasuk mobil-mobilnya juga. Ada mobil Drive dan juga ada Redlon dari si Kamen Rider Black RX. Oke, jadi inilah dia racun-racun yang akan dirilis. Walaupun ini baru batas display only. Mungkin akan ada updatean di kemudian harinya nanti, oke? Nah itu dia video Mang Atang kita kali ini. Gila, ini racunnya sadis semua sih. Dan saya belum bisa PO untuk SAF figure Shinkocho Seho Kamen Rider Vice. Padahal itu adalah barang wajib yang harus saya beli, tapi saya nggak kebagian PO-nya cuy. Sumpah. Semua orang jual yang C, ya yang jalur laut. Kalau jalur udaranya cukup lumayan mahal dan saya belum mampu untuk membelinya. Mendingan saya nunggu ready aja. Semoga saya dapat ya. Oke, jadi dari sini mana yang menjadi racun untuk teman-teman nih? Apakah Gokai Red? Apakah ada yang pengen beli Ultraman Mebius? Tulis di kolom komentar ya. Kalian PO di seller yang mana? Kali aja kita satu seller, oke? Nah, segini dulu video pembahasan Mang Atang kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.